mama a party girl, she just wanna have fun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muttaqin. Saudaraku pendengar Raub FM dimanapun kita semuanya berada, alhamdulillah di sore hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita berupa nikmat umur, yang kesemuanya itu, umur itu akan ditanyai kepada kita. Umur adalah merupakan anugerah sekaligus merupakan amanah kepada kita. Anugerah yang diberikan kepada kita haruslah kita semuanya itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sembari daripada itu selawat dan salam kepada ruh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu mendoakan kita, yang selalu mengingatkan kita untuk selalu senantiasa istiqomah ala sabil haq, istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam Islam, dan juga istiqomah dalam ihsan. Kemudian di kesempatan sore yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan sepatah dua kata tentang rukun agama. Yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu perkara yang tidak bisa ditinggalkan. Seperti contohnya rukun solat yang 13. Satu pun dari rukun solat yang 13 tersebut tidak dikerjakan, solat kita tidak sah. Begitu juga dengan rukun agama. Satu pun di antara yang 3 tersebut tidak dikerjakan, maka rukun agama kita tidak akan sempurna. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, rukun agama yang dimaksudkan adalah yang pertama al-iman, kemudian al-islam, kemudian al-ihsan. Saudaraku pendengar Raw FM yang berbahagia, yang saya hormati Bapak Pimpinan Raw FM, yang senantiasa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan serta keberkahan umur dan kelapangan rezeki kepada kita semuanya. Kemudian juga yang saya hormati Ibu penyiar dan juga semua karyawan ataupun rekan-rekan yang ada di Raw FM ini. Semuanya kita adalah satu keluarga. Semuanya kita adalah satu keluarga. Oleh karena itu mari kita saling ta'awun, saling bantu-membantu dalam kebaikan. Pendengar Raw FM yang berbahagia, rukun agama yang pertama adalah al-iman. Sebagaimana diterangkan di dalam kitab-kitab usuluddin ataupun di dalam kitab-kitab fikih, al-iman yang pertama adalah antu'mina billah. Pembahasan kita yang pertama adalah iman kepada Allah. Iman kepada Allah tidak cukup hanya diucapkan dengan bibir, tapi harus diyakini dengan hati, harus diyakini dengan hati. Karena iman dan keyakinan iman harus diucapkan dengan bibir, kemudian diyakini dengan hati, dan diperbuat dengan anggota badan. Rukun iman terbagi kepada 6 perkara. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Maknanya adalah beriman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskilah kita mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ciri-ciri orang yang beriman tersebut seperti yang diterangkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2.
walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ciri-ciri orang yang beriman adalah percaya kepada hal-hal yang ghaib. Kemudian tidak hanya sekedar percaya kepada hal yang ghaib, kemudian dia yuqimuna shalah, mendirikan salat, wa yu'tuna zakah, dan mengeluarkan zakat, wa bil akhirati hum yuqinun, dan terhadap hari akhirat mereka yakin. Inilah yang pertama, iman kepada Allah. Ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah yang pertama adalah beriman kepada yang gaib, kemudian mendirikan salat, kemudian membayar zakat, dan kemudian terhadap hari akhirat dia mempunyai keyakinan yang sangat tinggi. Kemudian al-iman, iman yang kedua adalah antu'mina billah wa rasulih, beriman juga kepada rasul-rasulnya. Sebab banyak orang yang beriman kepada Allah tapi dia tidak yakin kurang beriman kepada rasulnya. Man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa orang yang beriman kepada rasul, maka sesungguhnya dia telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Maknanya adalah kita harus bisa membaca Al-Quran. Sebagai seorang mukmin harus bisa membaca Al-Quran secara baik. Sangat dikhawatirkan sekali bila kita mengaku seorang mukmin tapi masih terbata-bata membaca Al-Quran. Makanya siogianya bagi seorang mukmin makna beriman kepada kitab-kitab Allah, dia bisa membaca kitab sucinya berdasarkan dengan qawaidul tajwidiyah, berdasarkan dengan ilmu tajwid. Kemudian yang berikutnya adalah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Malaikat-malaikat Allah ini sungguh banyak, tapi yang wajib diketahui oleh seorang mukmin ada 10. Yang kesemuanya yang ke-10 itu masing-masing berperan di bidangnya masing-masing. Seperti malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu, malaikat Israfil yang menurunkan hujan, malaikat Israel yang mencabut nyawa, Munkar dan Nakir yang menanya mayat di dalam kubur, kemudian Raqib dan Atid yang selalu mencatat kebaikan yang kita kerjakan, juga keburukan yang telah dikerjakan. Kemudian malaikat Malik, yaitu dialah pemimpin di neraka. Kemudian malaikat Ridwan yang menjaga pintu surga. Kesemuanya itu harus kita imani. Tidak cukup hanya diimani, tapi juga diyakini di dalam hati bahwa malaikat-malaikat Allah itu ada semua dia. Kemudian rukun agama yang kedua adalah al-Islam. Aslama yuslimu islaman. Artinya Islam adalah orang yang berserah diri, Muslim adalah orangnya, dan Islam adalah ajarannya. Dalam Islam ada 5 pokok dasar yang harus dikerjakan, yang harus diyakini dan diimani. Yang pertama adalah syahadah, kesaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesaksian kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir. Syahadah, kesaksian, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Makna syahadah seperti di dalam kitab-kitab bahasa Arab, di dalam ulumul Arabiyah, makna syahadah adalah bahwa dia bisa melihat dengan mata hatinya. Pantaslah kalau di dalam gerakan solat itu digambarkan ketika seorang muslim mengerjakan solat, kepalanya yang berbulat itu adalah merupakan gambaran daripada mim, dan ketika dia sedang ruku itu digambarkan dengan ha, dan kemudian ketika dia sujud itu digambarkan dengan mim, dan ketika dia duduk itu digambarkan dengan dal. Maka ciri-ciri umat Muhammad adalah bahwa dia mendirikan solat dan dimaknai syahadatnya secara baik dan benar. Kemudian yang kedua, rukun agama
pembagian dari rukun agama yang kedua adalah ciri-ciri seorang yang muslim adalah mendirikan solat. Setelah syahadatnya bagus, dasar agamanya bagus, kemudian dia mendirikan solat. Bahkan perkara solat ini sungguh seringkali disinggung di dalam Al-Quran. Banyak sekali, bahkan beratus kali Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita, seorang yang mukallaf, untuk mendirikan solat secara baik dan benar. Di dalam surah Al-Baqarah sendiri tadi yang barusan dibacakan, yuqimuna shalah, mendirikan solat, bahwa solat adalah merupakan suatu perkara yang urgen, perkara yang sangat penting di dalam setiap seorang muslim. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah, bahwa yang dihisab yang pertama di hari kiamat adalah solat. Kalau solatnya bagus, insya Allah semua amalnya bagus. Tapi kalau solatnya kurang bagus, maka semua amalnya akan tidak bagus. Kenapa demikian? Karena di dalam solat terdapat nilai-nilai yang luhur. Di dalam solat ditanamkan jiwa yang disiplin. Di dalam solat ditanamkan jiwa-jiwa yang jujur. Kemudian al-Islam akan terbangun apabila dengan waktu dia zakah, mengeluarkan zakat. Bila kita telah memasuki tanggal 1 Ramadan sampai sebelum terbitnya 1 Syawal, bagi setiap orang yang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, kemudian dia wajib membayarkan zakat, yang intinya adalah untuk membersihkan hati, zakat fitrah. Kemudian zakat mal untuk membersihkan harta kita. Kemudian yang berikutnya adalah puasa Ramadan. Ini juga adalah merupakan dasar tiang agama kita Islam. Puasa Ramadan, kemudian haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Kemudian yang pembagian rukun agama yang ketiga adalah al-ihsan. Definisinya adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Makna ihsan adalah bahwa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia akan melihatmu. Oleh karena itu, kepada kita semuanya, saya mengajak kita semuanya untuk memperdalam ilmu-ilmu agama. Rukun agama kita yang tiga ini, al-iman, al-islam, al-ihsan. Karena ketiga ini adalah merupakan tiang agama kita, rukun agama kita yang harus bisa kita yakini, kita tanamkan di dalam hati kita. Kalau iman diumpamakan dengan badan, maka Islam adalah pakaian, sedangkan ihsan adalah harumnya. Oleh karena itu, mari kita tuntut belajar ilmu agama, kita perbaiki iman kita sehingga iman kita menjadi iman yang murni, dan keislaman kita seperti Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabatnya, kepada para tabi'in, dan kepada para alim ulama, dan sampai kepada kita semuanya. Kemudian al-ihsan, ini adalah harumnya agama kita ini. Makanya bila iman sudah mantap dan Islam sudah betul, maka akan timbul harumnya, yaitu adalah ihsan. Untuk kesempatan ini, pada sesi yang pertama ini, demikian saja dulu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan pada sesi berikutnya kita akan bersama-sama bersilaturahmi antara pendengar dan juga para kita semuanya. Demikian dulu, Pak. Baik, Al Ustadz dan rekan Rau, kita break sebentar, dan untuk kamu yang ingin bertanya bisa pergunakan interaktif di 0822 9999 6105 atau di 25394. Oke deh, jangan kemana-mana, tetap stay tune in 105 FM, Your Lifestyle. Dan rekan Rau masih bersama Sri pastinya di sore hari ini, tentunya di formasi pukul 17 di menit ke-26 bersama Al Ustadz Lahuddin Siregar, tentunya di tema yang sangat menarik, rukun agama. Oke deh, kepada Al Ustadz, Sri persilahkan kembali. Kepada kita semuanya, mari kita semakin bergiat mempelajari ilmu-ilmu agama,
Seperti yang disampaikan tadi, rukun agama ini yang 3 ini harus kita ketahui. Karena ini adalah merupakan bekal kita, bekal terbaik kita untuk di dalam hidup dan juga untuk sesudah hidup kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu mempersiapkan bekal wal tanzur nafsun, bekal diri, ma qaddamat lighad, untuk hari esok kita. Apa bekal tersebut? Yang pertama seperti yang diterangkan tadi, iman. Kemudian yang kedua Islam, dan kemudian yang ketiga adalah ihsan. Rukun agama ini yang akan menjadi bekal kita. Bahkan bekal kita telah bagus keimanan, bagus keislaman, dan bagus ihsan, maka kita akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Karena di hari kiamat nanti kaki seorang hamba tidak akan tergelincir sehingga akan ditanya tentang 4 hal. Yang pertama dari umur, yang kedua tentang ilmu, kemudian yang berikutnya an mali, dari hartanya, dan dari badannya. Oleh karena itu semuanya ini bisa akan kita gapai secara baik apabila kita mempunyai keimanan yang baik, keislaman yang sempurna, ihsan yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara sempurna, tidak dipilih-pilih. Di saat ajaran Islam menguntungkan dia ikuti, di saat disuruh untuk berkorban untuk Islam dia tidak ikuti. Maka kita masuk ke dalam agama Islam ini secara kafah, secara sempurna, ikuti ajaran-ajaran Islam. Bila ajaran Islam tersebut melarang, maka tinggalkanlah apa yang dilarang oleh Islam tersebut. Kepada kita semuanya, lalu bagaimana caranya agar kita bisa mempunyai iman yang sempurna? Yang pertama adalah harus ada niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menuntut ilmu agama. Karena di pondok-pondok pesantren di sana diterangkan tentang keimanan, tentang Islam, tentang ihsan. Juga di pengajian-pengajian yang ada di tempat di lingkungan kita pelajari tentang keimanan. Bagaimana iman yang sempurna itu, bagaimana Islam yang bagus itu, dan bagaimana ihsan yang sempurna itu. Oleh karena itu, mari kita semuanya saling menasihati untuk memperbaiki iman kita, memperbaiki Islam kita, memperbaiki ihsan kita. Kalau ditanya seseorang, kenapa keimanan kurang mantap, kenapa sholat tidak mau? Karena keimanannya masih lemah, keislamannya belum kuat, bahkan dia belum mengerti apa yang terkandung di dalam makna ihsan. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kita harus tahu, harus kita yakini di dalam hati kita bahwa malaikat Israel itu setiap harinya memandangi wajah kita sebanyak 70 kali. Artinya apa? Tujuannya artinya adalah bahwa di saat-saat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan dipanggilnya. Kita akan dipanggilnya. Oleh karena itu, perbaikilah keimanan, perbaikilah Islam, dan perbaikilah ihsan. Karena 3 hal ini adalah merupakan dasar agama kita. Kalau kita hanya beriman pada Allah, tidak melaksanakan ajaran-ajaran Islamnya, maka keimanan kita itu belum sempurna. Kita beriman pada Allah dan melaksanakan ajaran Islam, tapi ihsan tidak terpatri di dalam hati kita, maka keimanan dan keislaman kita belum sempurna. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah al-Islam. Al-Islam inilah yang mencakup keimanan dan juga al-ihsan. Saudaraku pendengar yang berbahagia, kemudian
apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bila iman telah sempurna, Islam telah baik, ihsan sudah bagus, maka Allah akan menimbulkan di dalam hatinya takwa. Takwa ini adalah melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagi orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala memberikan janji-janji yang baik. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Bila kita mempunyai keimanan yang mantap, kemudian Islam, kemudian ihsan, kita digolongkan kepada golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan bagi orang-orang yang bertakwa, Allah menjanjikan kepadanya, yaj'al lahu makhraja. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya setiap permasalahan hidup mempunyai solusi. Kemudian tidak hanya solusi yang diberikan, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan kepadanya rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah semata, fa huwa hasbuh, maka Allah lah yang akan memberikan kecukupan. Innallaha balighu amrih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan segala urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Bagi setiap segala sesuatunya Allah sudah mencukupkan ukurannya. Saudaraku sedang pendengar Raw FM yang berbahagia, jangan lupa meskipun kita masih hidup di dunia, sebenarnya kehidupan dunia kita ini adalah untuk kehidupan yang selamanya, yaitu kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala memfasilitasi kita di dunia ini. Tujuannya bukanlah untuk tinggal di dunia ini. Dunia ini, saudaraku, adalah tempat kita tinggal, tempat kita meninggal, sedangkan akhirat adalah tempat kita tinggal, tempat tinggal kita. Dunia adalah tempat meninggal, sedangkan akhirat adalah tempat tinggal. Oleh karena itu, watazawwadu, mari kita berbekal, kita perbaiki iman. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaikilah iman kamu itu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Karena inilah yang akan digapai seorang muslim ketika malaikatul maut sedang merenggut nyawanya. Dia bisa mengucapkan talqin, mengucapkan tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga dengan paparan yang singkat ini bisa menggugah hati kita untuk memperdalam keimanan kita, keislaman kita, dan ihsan kita. Kemudian yang tiga ini kita harus wariskan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Pemahaman agama tidak cukup untuk diri sendiri, tapi itu adalah merupakan amanah kepada istri, kepada anak-anak kita di rumah, kepada saudara, dan juga kepada saudari kita. Mari kita hidupkan kembali pelajaran-pelajaran agama di tempat kita masing-masing, karena ini adalah warisan para nabi, warisan para ulama-ulama kita terdahulu. Seberapa banyak pun harta yang kita miliki, seberapa banyak pun ilmu yang kita kuasai, toh kalau iman kita lemah, Islam kita lemah, ihsan kita lemah, semuanya tiada manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah rekan Raw dan Al-Ustadz, kita break dulu sebentar dan nanti kita masih akan kembali lagi tentunya di segmen terakhir dengan segmen sesi tanya jawab. Jadi untuk kamu yang ingin bertanya seputar tema Rukun Islam pada edisi 8 September 2020 ini bisa dipergunakan 082299996105 atau di 25394. Jangan kemana-mana, tetap stay tune in 105 FM, Your Lifestyle. Kembali lagi dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan, dan rekan Raw masih bersama Sri pastinya di sore hari ini yang masih menemani ruang dengar Anda bersama Al-Ustadz Lahuddin Siregar. Dan untuk di segmen terakhir ini kita ada di segmen sesi tanya jawab. Oke, kita cek dulu dari via WhatsApp apakah sudah ada yang masuk. Sudah ada, Ustadz, boleh Sri bacakan dulu? Ya, silakan Mbak. Baiklah. Assalamualaikum Ustadz dan RJ Sri.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Azhari di Jambi katanya mau nanya, apakah zakat boleh dikodo atau tahun-tahun sebelumnya belum? Apakah zakat boleh dikodo kalau tahun-tahun sebelumnya belum dibayar? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di belakangnya ada lagi, Assalamualaikum Ustaz Energisri. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ada Yuni di Kampung Teleng ingin bertanya, apakah boleh memberikan infak dan sedekah untuk non-muslim? Terima kasih Ustaz. Ya. Kemudian di Terima kasih belakangnya, Assalamualaikum Ustaz Energisri. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ada Rahma dari Kampung Teleng ingin bertanya, apakah penting meluruskan dan merapatkan saf dan apa hukumnya bagi yang melalaikannya? Lalu bagaimana pendapat Ustadz mengenai penampakan dalam sholat di masa pandemi COVID-19 ini bahwa tidak meluruskan dan merapatkan saf? Terima kasih. Baik Ustadz, boleh dijawab. Ya, terima kasih kepada saudara dan saudari semuanya, Azhari, Yuni dan juga Rahima. Yang untuk pertanyaan yang pertama kepada saudara Azhari, saat mengeluarkan zakat fitrah itu kan sudah ada batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan pelajaran-pelajaran kitab-kitab fikih. Makanya kalau zakat fitrah itu syarat masuknya, syarat wajibnya dia ketika terbenam, ketika telah memasuki tanggal 1 Syawal, kemudian sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Ini waktu mengeluarkan zakat fitrah. Lalu pertanyaannya, apakah zakat boleh diqadha? Zakat fitrah boleh diqadha? Kalau hal ini kepada saya terus terang aja saudara yang ada di mana tadi? Di Jambi Ustaz. Di Jambi, ya. Kalau hal ini apa yang setahu saya yang wajib diqadha adalah sholat. Sholat ini adalah ada anjurannya. Mungkin kalau masalah zakat fitrah ini akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Karena kita semua adalah hamba Allah yang lemah, ya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa ma utitum, kita tidak diberikan ilmu kecuali hanyalah sedikit. Insyaallah akan kita bahas secara tuntas nanti pada pertemuan berikutnya kepada saudari Azhari yang ada di Jambi. Kemudian yang berikutnya, apakah boleh berinfak kepada non-muslim? Apakah boleh berinfak kepada non-muslim? Berinfak yang pertama adalah yang paling baik, berinfak bersedekah adalah kepada keluarga kita. Kepada keluarga kita dulu. Bersedekah juga kepada keluarga kita, kepada kerabat-kerabat kita, kemudian kepada tetangga-tetangga kita, kemudian juga kepada lingkungan kita, masyarakat kita. Ini yang pertama dulu. Sedekah kita berikan kepada anak kita. Di samping dia adalah merupakan kewajiban kepada kita untuk memberikan nafkah, bukan hanya nafkah tapi juga ilmu agama. Maka kepada mereka yang pertama kita berikan, kepada saudara kita, kepada keluarga kita, kemudian kepada tetangga-tetangga kita. Kemudian yang berikutnya adalah kepada pembangunan syiar-syiar agama kita. Kalau kita lihat masa sekarang ini masih banyak yang janggal di antara kita, yaitu salah satu contohnya adalah pembangunan seperti pembangunan majelis taklim. Kesanalah kita salurkan dulu harta kita itu kepada pembangunan pesantren, kepada pembangunan masjid. Juga jangan lupa kita membangun fisik masjid, tapi kita tidak membangun membangun nurani kita untuk memasuki masjid. Yang sangat salah adalah banyaknya di antara kita yang mengaku muslim, tapi dia tidak ke masjid, bahkan jarang untuk mendirikan sholat. Oleh karena itu pesan saya, berikanlah infak dan sedekahmu itu kepada saudara kita. Dan boleh memberikan hadiah
kepada saudara sebangsa kita, hadiah. Kemudian yang berikutnya adalah kepada pertanyaan saudari yang ada di ujung gurat. Apakah penting meluruskan saf? Dan apa hukumnya melalaikan saf? Hukum melaksanakan meluruskan saf adalah sungguh sangat dianjurkan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, "Sawu sufufakum fa inna tataswiyatas sufufi min tamamis shalah wa fi riwayatin min iqamatis shalah." Luruskan dan rapatkan barisan, karena ini adalah merupakan min tamamis shalah, dari kesempurnaan salat. Lalu bagaimana yang terjadi pada masa COVID-19? Kita ikuti saja melalui fatwa ulama kita sesuai dengan protokol-protokol kesehatan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang sekira artinya, larilah kamu dari wabah sebagaimana kamu larinya dari binatang buas. Inilah kira-kira menanggapi pertanyaan saudara juga saudari-saudari. Mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semakin bergiat menuntut ilmu. Belajarlah. Di saat kita malas belajar, di saat itulah kita terpuruk dalam hidup kita. Di saat kita bergiat dalam belajar menuntut ilmu, baik ilmu yang bersifat duniawi, juga jangan ditinggalkan yang bersifat ukhrawi. Di saat itulah kita akan menggapai Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ilmu dunia harus kita pelajari, tapi jangan lupakan ilmu akhirat. Itulah yang kekal abadi, yang akan menemani kita dalam kubur kita, dan yang akan menuntun kita dalam meniti jembatan Shiratul Mustaqim. Dan dengan sebab ilmu agama tersebut, kita akan bisa memasuki surganya Allah. Bila kita mempunyai ilmu dunia, istilahnya kita pintar berniaga, berekonomilah sesuai dengan anjuran agama kita. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Bila kita seorang pedagang, jujurlah dalam berdagang itu. Jangan dikurangi timbangan dan jangan minta disempurnakan timbangan bila masih kurang menurut kita. Belajarlah ilmu agama, karena ilmu agama itu adalah warisan para nabi, warisan para ulama-ulama terdahulu kita, dan ini jugalah yang harus kita wariskan kepada generasi-generasi kita. Demikian menanggapi kepada pertanyaan saudara Ashari yang ada di Jambi, dan juga Yuni dan juga Rahma yang ada di Kampung Teleng. Mudah-mudahan saudara dan saudari semuanya semakin bergiat kita semua untuk mempelajari ilmu agama. Baiklah, semoga apa yang baru saja disampaikan oleh Ustadz kita dapat dipahami untuk seputar jawaban-jawabannya, dan semoga semakin bisa memperbaiki diri setelah mendengar ceramah pada sore hari ini. Dan ada kesimpulan terakhir nih Ustadz sebelum kita closing. Kemudian pesan saya kepada pribadi saya sendiri dan juga kita semuanya, kita perbaikilah akidah kita. Kita tanamkan nilai-nilai iman di dalam hati kita. Kita jaga makanan-makanan kita, karena makanan itu sangat berpengaruh sekali di dalam hidup kita. Man nabata bil harami fannaru aula bihi. Siapa orang yang memakan harta dari hasil yang tidak dihalalkan dalam agama kita, maka makanan itu sangat berpengaruh. Pannaru aula bihi, maka neraka adalah lebih pantas kepadanya. Maknanya apa? Makanan sangat berpengaruh di dalam tubuh kita. Bila makanan yang halal, yang berkah itu yang kita makan, istilahnya dia akan memudahkan kita untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Jangan kita salahkan anak kita tidak punya nilai tinggi di sekolah, tapi kita periksalah dulu dari mana makanan yang kita berikan kepadanya. Tak usah kita takut anak kita tidak sarjana, tidak berpendidikan tinggi, tapi sungguh takutlah kita ketika kita menutup mata, anak-anak kita tidak bisa mensolatkan kita, anak-anak kita
tidak tahu siapa Tuhannya, anak-anak kita tidak tahu dia hak-hak bertetangga, dan anak-anak kita tidak tahu bagaimana menghormati guru. Tak usahlah kita takut dengan status kita, tapi takutlah kita status keimanan kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semuanya. Untuk saudara Ashar yang ada di Jambi, insya Allah kita akan terangkan pada pertemuan berikutnya. Di mana ada kata yang salah, saya sebagai seorang al-fakir menyampaikan sepatah dua kata tentang ceramah agama ini. Kalau ada kata yang salah, saya mohon diberi maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya berserah diri dan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut iman dan Islam dan juga ihsan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu bil ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan Rau, demikianlah ceramah kita di sore hari ini bersama Al-Ustadz Laudin Siregar. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari pembahasan kita di sore hari ini. Dan kepada Ustadz, terima kasih atas waktunya Ustadz. Semoga kita berjumpa di lain waktu dengan keadaan sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 105 FM Your Lifestyle.